Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki pegunungan, hiduplah seorang kakek tua bernama Radi. Tubuhnya kecil dan kurus, kulitnya keriput, dan rambutnya telah memutih seluruhnya. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk reot di pinggir desa, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan warga lainnya. Gubuk itu hampir roboh, dengan dinding bambu yang mulai lapuk dan atap ilalang yang penuh lubang. Ketika hujan turun, air merembes masuk, membasahi lantai tanah tempat Radi tidur di atas tikar usang. Radi menjalani hidup yang sangat sederhana. Setiap pagi, ia pergi ke pasar desa dengan membawa sebuah keranjang kecil yang berisi barang dagangannya. Isinya tidak banyak, hanya beberapa batang korek api, jarum dan benang, kain usang, dan beberapa barang sepele lainnya yang ia dapatkan dengan susah payah. Selain berdagang, Radi juga sering meminjamkan uang recehan kepada warga desa yang membutuhkannya. Ia tidak meminta bunga atau syarat apapun. Bagi Radi, membantu orang lain adalah bentuk kecil kebahagiaan yang bisa ia berikan. Namun, kebaikan Radi seringkali disalahgunakan. Warga desa, yang kebanyakan hidup lebih baik darinya, tidak pernah benar-benar menghargai apa yang dilakukan Radi. Banyak dari mereka meminjam uang dengan janji akan mengembalikannya, tetapi janji itu tidak pernah ditepati. Ada pula yang membeli barang dagangan Radi dengan alasan, "Nanti aku bayar, kek, kalau sudah punya uang." Radi hanya mengangguk sambil tersenyum, meski ia tahu uang itu mungkin tidak akan pernah ia terima. Setiap hari, di pasar tempat Radi berjualan, cemoohan dan hinaan menjadi hal yang biasa ia dengar. Anak-anak kecil sering mengelilinginya, menunjuk-nunjuk keranjangnya sambil tertawa. Para pedagang lain, yang lapaknya jauh lebih besar dan ramai, kerap memperolok Radi dengan kata-kata yang menusuk hati. "Dasar kakek tua miskin," teriak seorang pria muda sambil tertawa bersama teman-temannya. "Apa gunanya hidup kalau hanya jadi beban desa?" Seorang ibu-ibu pedagang sayur menimpali, benar sekali. Kalau aku jadi dia, sudah lama aku pergi dari sini. Apa gunanya tinggal di desa kalau hanya menyusahkan orang lain?" Radi hanya bisa tersenyum pahit, menundukkan kepala, dan melanjutkan pekerjaannya. Hinaan-hinaan itu seperti duri yang menusuk hatinya, tetapi ia tidak pernah melawan. Ia percaya, tidak ada gunanya memperkeruh suasana. Bagi Radi, lebih baik diam dan menahan sakit daripada menambah dosa dengan membalas kata-kata kasar itu. Namun, di balik senyum pahitnya, Radi menyimpan kesedihan yang mendalam. Ia sering bertanya-tanya, apa salahnya hingga ia diperlakukan seperti ini? Bukankah ia hanya mencoba bertahan hidup dan membantu orang lain sebisanya? Setiap malam, ketika ia kembali ke gubuknya dengan tangan kosong, ia duduk di sudut ruangan sambil memeluk lututnya. Suara jangkrik menjadi satu-satunya teman yang menemaninya dalam keheningan malam. Radi hidup dalam kesendirian. Istrinya telah meninggal puluhan tahun lalu, dan anak-anaknya, jika ia memilikinya, tidak pernah ia sebut-sebut. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, hanya dirinya sendiri yang bertahan dalam dunia yang terasa begitu kejam. Di tengah rasa sakit dan kesedihannya, Radi memiliki kebiasaan yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak orang. Setiap malam, setelah menyalakan lampu minyak kecil di sudut gubuknya, ia berlutut dan berdoa. Ia tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang telah menyakitinya. "Tuhan, maafkan mereka. Berikan mereka kebahagiaan. Jangan biarkan mereka merasakan penderitaan seperti aku," bisiknya pelan sambil menahan air mata. Namun, hari-hari Radi tidak pernah berubah. Kebaikannya tetap tidak dihargai, dan ia terus menjadi bahan olok-olokan di pasar. Warga desa memandangnya sebagai orang yang tidak berguna, seseorang yang hanya menjadi beban dan tidak layak untuk dihormati. Radi tahu, hidupnya tidak mudah, tetapi ia tetap berusaha untuk bertahan, meskipun hatinya perlahan-lahan hancur karena luka yang terus-menerus ia terima. Tubuh Radi yang lemah akhirnya menyerah pada kerasnya kehidupan. Suatu pagi, saat ia hendak berangkat ke pasar, tubuhnya terasa berat. Kepalanya pusing, dan kakinya gemetar. Ia terjatuh di depan pintu gubuknya, napasnya tersengal-sengal. Radi tahu, tubuhnya mulai menolak untuk dipaksa bekerja seperti biasanya. Namun, kebutuhan hidup memaksanya untuk bangkit. Dengan susah payah,
Ia melangkah menuju pasar, berharap mendapatkan sedikit uang untuk makan hari itu. Namun, hari itu menjadi lebih berat dari biasanya. Sesampainya di pasar, Radi hanya duduk diam dengan barang dagangan yang tak tersentuh. Keringat dingin mengalir di dahinya, tubuhnya semakin lemah. Para pedagang lain yang melihatnya tidak memberikan bantuan. Sebaliknya, mereka hanya memandangnya dengan tatapan sinis, seolah Radi hanya menambah beban pada pemandangan pasar mereka. Ketika akhirnya Radi tak mampu lagi menahan tubuhnya, ia terjatuh di tengah keramaian pasar. Beberapa orang mendekat, tetapi bukan untuk membantu. Mereka malah memandangnya dengan tatapan jijik dan berkata, "Ih, kakek tua ini kenapa lagi? Jangan sampai dia mati di sini, bikin repot saja." Radi yang terbaring lemah hanya bisa mendengar kata-kata itu dengan hati yang semakin teriris. Tidak ada satu tangan pun yang menolongnya berdiri. Bahkan ketika ia mencoba meminta sedikit air kepada seorang pedagang, ia diusir dengan kasar. "Kami juga susah, Radi. Jangan merepotkan kami," dibentak seorang pria sambil melambaikan tangannya agar Radi pergi. Dengan tubuh yang gemetar, Radi menyeret dirinya menjauh dari pasar. Barang dagangannya tertinggal begitu saja karena ia tidak lagi mampu membawanya. Radi berjalan pelan menuju gubuknya, dengan napas yang tersengal-sengal dan pandangan yang mulai kabur. Di sepanjang perjalanan, ia berharap ada satu orang saja yang mau menolongnya. Namun, seperti biasa, tidak ada yang peduli. Setibanya di gubuk, Radi jatuh terduduk di depan pintu. Tubuhnya terasa panas, sementara keringat dingin terus mengalir. Ia mencoba untuk beristirahat, tetapi rasa lapar yang mendera membuatnya sulit untuk tidur. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Radi merangkak ke dalam gubuk, menyalakan lampu minyak, dan duduk bersandar di dinding bambu yang mulai rapuh. Dalam keheningan malam itu, Radi kembali berdoa. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berbisik, "Ih Tuhan, apakah aku begitu hina hingga tak ada yang peduli? Jika memang ini takdirku, berikan aku kekuatan untuk bertahan." Namun, malam itu terasa sangat panjang bagi Radi. Tubuhnya menggigil karena demam yang semakin tinggi. Ia tahu bahwa dirinya membutuhkan bantuan, tetapi ia tidak tahu harus meminta kepada siapa. Warga desa telah menutup pintu bagi dirinya, dan ia tidak memiliki keluarga yang bisa diandalkan. Ketika fajar tiba, Radi tidak lagi mampu bangkit dari tempat tidurnya. Pandangannya kabur, tubuhnya lemah, dan ia hanya bisa berharap bahwa hari itu akan membawa keajaiban. Meski ia tahu, keajaiban jarang datang kepada orang seperti dirinya. Tetapi kenyataan berkata lain. Saat ayam berkokok dan desa mulai ramai, tidak ada satupun yang datang ke gubuk Radi. Hari itu berlalu tanpa makanan, tanpa bantuan, dan tanpa harapan. Radi hanya bisa terbaring lemah, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat tubuh Radi semakin melemah dan ia tidak lagi sanggup bekerja, terpaksa ia mengumpulkan sisa keberaniannya untuk meminta bantuan dari warga desa. Dengan langkah gontai, ia pergi ke rumah salah satu tetangganya, seorang pria bernama Joyo yang pernah meminjam uang darinya dan tidak pernah mengembalikannya. Radi mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Joyo membuka pintu dengan wajah masam, seolah terganggu oleh kehadiran Radi. "Apalagi sekarang, Radi?" ia tanyanya dengan nada tajam. Radi menunduk, mencoba merendahkan dirinya serendah mungkin. "Maaf, Joyo. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tubuhku terlalu lemah untuk bekerja, dan aku sangat lapar. Bisakah kau membantuku, walau hanya dengan sisa makanan?" Joyo mendengus kasar, menatap Radi dengan jijik. "Kau pikir aku ini siapa? Orang kaya? Aku juga punya keluarga untuk diberi makan. Kau sudah tua, Radi, berhenti menyusahkan orang lain." Radi mencoba bertahan, meski hatinya terasa perih mendengar kata-kata itu. "Aku hanya butuh sedikit, Joyo. Aku tidak meminta banyak. Kau tahu aku tidak punya siapa-siapa." Tapi bukannya memberikan bantuan, Joyo malah tertawa keras, menarik perhatian tetangga lain yang mulai keluar dari rumah mereka. "Hei, semua! Lihat siapa yang datang. Kakek tua ini sekarang jadi pengemis," seru Joyo, membuat beberapa orang lain ikut menghampiri. "Pengemis?
Bukankah dia dulu suka meminjamkan uang? Kenapa sekarang malah minta-minta? Sindir seorang wanita yang membawa keranjang sayur. Radi berdiri dengan tubuh gemetar, mencoba menjelaskan. Aku memang meminjamkan uang, tapi kalian tidak pernah mengembalikannya. Aku tidak meminta apapun selain sedikit makanan. Tolonglah. Namun, permintaan itu justru membuat mereka semakin menghina. Kau ini sudah tua, Radi. Tidak ada gunanya hidup kalau hanya jadi beban desa, seru seorang pria lain dengan nada keras. Benar, tambah wanita yang lain. Lihat dirimu, hidup miskin, tubuh lemah, tidak punya anak, tidak punya siapa-siapa. Lebih baik kau mati saja. Kata-kata itu menusuk hati Radi seperti belati. Ia berdiri di tengah kerumunan yang tertawa mengejeknya, merasa seperti tidak ada lagi harga diri yang tersisa. Air matanya mulai mengalir, tetapi ia cepat-cepat menghapusnya agar tidak terlihat lemah. Namun, hinaan terus berlanjut. Ada yang melemparkan kulit buah ke arahnya, ada juga yang menutup hidung mereka, seolah keberadaannya adalah sesuatu yang menjijikkan. Pergi dari sini, Radi. Jangan bawa sial ke desa ini. Radi akhirnya menyerah. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan kerumunan itu, kembali menuju gubuknya dengan perut kosong dan hati yang hancur. Sepanjang jalan, ia menahan air mata, berusaha menyembunyikan luka yang semakin dalam di hatinya. Sesampainya di gubuk, Radi duduk di sudut ruangan, menatap lantai bambu yang mulai berlubang. Ia merenungi kata-kata yang baru saja ia dengar. Lebih baik kau mati saja. Kalimat itu terus terngiang di telinganya, seperti gema yang tak mau pergi. Radi menghela napas panjang, mencoba menguatkan dirinya. Radi, dalam keputusasaan yang mendalam, memutuskan mendatangi Juragan Subroto, satu-satunya orang di desa yang hidupnya penuh kemewahan. Rumah Subroto berdiri megah dengan dinding bata merah yang kokoh, berbeda jauh dari gubuk reot milik Radi. Ia berharap, meski kecil kemungkinan, Subroto memiliki belas kasihan untuk menolongnya. Dengan langkah tertatih dan tubuh yang hampir roboh, Radi mengetuk pintu besar rumah itu. Subroto muncul dengan wajah penuh senyum licik, sudah menduga kedatangan Radi. Radi, kakek tua. Apa yang membawamu ke rumahku? Tanya Subroto dengan nada mengejek. Radi menundukkan kepala, mencoba berbicara dengan hati-hati. Juragan Subroto, maaf jika saya merepotkan. Saya sangat lapar dan lemah. Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi saya mohon, berikan saya sedikit makanan atau pekerjaan. Saya akan melakukan apa saja. Subroto terdiam sejenak, pura-pura berpikir. Ia memandang Radi dari ujung kepala hingga kaki, menilai sosok tua itu seperti barang tak berharga. Kemudian, sebuah ide licik terlintas di benaknya. Radi, katanya, memasang senyum yang lebih lebar. Aku tidak punya pekerjaan untukmu. Tapi aku tahu sesuatu yang bisa membantumu. Radi menatap Subroto dengan harapan yang tipis, meski instingnya merasa ada sesuatu yang aneh. Apa itu, Juragan? Tanyanya lirih. Di tengah hutan di utara desa ini, kata Subroto, suaranya lebih pelan dan penuh misteri, ada sebuah pohon ajaib. Orang bilang, pohon itu memiliki daun-daun yang bisa mengabulkan permintaan. Jika kau memetik daun dari pohon itu dan memintanya, semua penderitaanmu akan hilang. Radi terkejut mendengar cerita itu. Ia pernah mendengar desas-desus tentang pohon ajaib itu, tetapi tidak ada yang pernah memastikan keberadaannya. Dan lagi, hutan di utara desa terkenal sangat berbahaya, penuh dengan binatang buas dan jalanan yang sulit dilalui. Juragan, apakah ini benar? Tanya Radi dengan suara gemetar, mencoba memastikan. Subroto tersenyum lagi, kali ini dengan nada meyakinkan. Tentu saja, Radi. Aku tidak akan memberimu harapan palsu. Kau tahu aku orang kaya, aku tidak perlu menipumu. Pergilah ke hutan itu, dan temukan pohonnya. Aku yakin semua masalahmu akan selesai. Radi terdiam, merenung. Meski hatinya diliputi keraguan, ia merasa tidak memiliki pilihan lain. Ia tidak mungkin terus hidup seperti ini,
lapar, lemah, dan dihina. Jika pohon ajaib itu benar-benar ada, maka itulah satu-satunya harapan yang ia miliki. Terima kasih, Juragan, kata Radi dengan suara serak. Saya akan pergi ke hutan itu. Subroto tersenyum puas, melihat Radi yang sudah termakan oleh kebohongannya. Dalam hati, ia tertawa sinis. Kakek tua ini pasti tidak akan kembali dari hutan itu. Satu orang miskin merepotkan desa ini akan lenyap. Tanpa banyak berpikir lagi, Radi meninggalkan rumah Subroto. Malam itu, di bawah sinar bulan yang redup, ia mulai berjalan menuju hutan di utara desa. Langkahnya berat, tapi hatinya dipenuhi oleh harapan kecil bahwa pohon ajaib itu benar-benar ada. Namun, ia tidak tahu bahwa Subroto telah mengirimnya ke jalan penuh bahaya, berharap Radi akan menjadi mangsa binatang buas di dalam hutan. Subroto tidak hanya mengkhianati Radi, tetapi juga memanfaatkan keputusasaan pria tua itu untuk menyingkirkannya dari desa. Malam itu, Radi memasuki hutan di utara desa dengan langkah gontai. Sinar bulan yang redup menjadi satu-satunya penerangnya. Pohon-pohon tinggi dengan cabang-cabang menjulur seperti tangan monster menciptakan bayangan yang menakutkan. Namun, Radi tidak peduli. Ia terus berjalan, meski tubuhnya lemah dan kakinya nyaris tidak mampu menopang beratnya sendiri. Langkah pertama di hutan sudah menjadi ujian. Tanah berlumpur menyulitkan Radi untuk bergerak. Setiap kali ia melangkah, kakinya seperti ditarik kembali oleh lumpur yang lengket. Sandalnya tertinggal di dalam lumpur, memaksanya berjalan tanpa alas kaki. Tak lama, duri-duri tajam mulai menusuk telapak kakinya. Rasa sakit menjalar, membuat Radi mengerang pelan, tetapi ia tidak berhenti. Jika ini adalah jalanku menuju akhir penderitaan, aku harus bertahan, igumam Radi pada dirinya sendiri, mencoba menyemangati hatinya yang rapuh. Ketika malam semakin larut, suara binatang-binatang liar mulai terdengar. Auman serigala dari kejauhan membuat Radi terhenti sejenak. Tubuhnya gemetar, tetapi ia tahu ia tidak boleh berbalik. Satu-satunya jalan adalah maju. Langkahnya semakin berat. Udara hutan terasa dingin menusuk tulang, tetapi tubuh Radi berkeringat karena kelelahan. Ketika ia melewati semak-semak, tiba-tiba seekor ular melintas di depannya. Radi terkejut dan hampir jatuh. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ia menghela napas lega ketika ular itu melata pergi tanpa menyerangnya. Namun, tidak semua binatang di hutan bersikap ramah. Saat Radi mencoba menyeberangi sebuah sungai kecil, seekor babi hutan muncul dari balik semak. Matanya yang merah menatap Radi dengan penuh ancaman. Radi membeku di tempat. Napasnya tersengal-sengal, tidak tahu harus berbuat apa. Babi hutan itu mengeluarkan suara menggeram, lalu menyerang. Radi hanya memiliki tongkat kayu yang ia temukan di jalan. Dengan sekuat tenaga, ia mengayunkan tongkat itu ke arah babi hutan. Namun, kekuatan Radi yang lemah tidak cukup untuk melukai binatang itu. Ia jatuh terduduk, bersiap menerima serangan berikutnya. Tetapi tiba-tiba, suara gemuruh dari atas pohon menghentikan babi hutan itu. Seekor burung hantu besar melesat turun, mengepakkan sayapnya dengan keras, membuat babi hutan itu lari ketakutan. Radi tidak tahu apakah itu kebetulan atau perlindungan dari sesuatu yang lebih besar, tetapi ia merasa lega. Dengan tubuh gemetar dan luka-luka di sekujur badan, Radi melanjutkan perjalanannya. Ia merasa seperti berada di ambang kematian, tetapi pikirannya terus-menerus dipenuhi dengan bayangan pohon ajaib yang dijanjikan Subroto. Aku tidak boleh menyerah, katanya berulang-ulang, seperti mantra untuk menjaga semangatnya tetap hidup. Hingga fajar hampir menyingsing, Radi akhirnya menemukan sebuah bukit kecil di tengah hutan. Ia memanjat bukit itu dengan sisa tenaganya. Di atas bukit, ia melihat sesuatu yang berbeda, sebatang pohon besar yang berdiri megah, daunnya bercahaya kehijauan, seperti dipenuhi oleh cahaya bintang. Radi tertegun. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apakah ini pohon ajaib yang dimaksud Subroto? Ataukah ini hanya halusinasi karena tubuhnya terlalu lemah? Dengan langkah tertatih, ia mendekati pohon itu. Air mata mengalir di pipinya. Akhirnya, bisiknya, sebelum tubuhnya roboh di bawah pohon.
Ia terlalu lemah untuk bergerak lagi. Namun, sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya, Radi merasa ada sesuatu yang hangat menyelimuti tubuhnya, seperti pelukan yang lembut. Suara angin yang berhembus terdengar seperti bisikan, seolah pohon itu berbicara padanya. Radi tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia hanya bisa berharap, perjalanan penuh bahaya yang ia tempuh tidaklah sia-sia. Radi mengira rintangan terberatnya sudah ia lewati ketika ia sampai di bukit kecil itu, tetapi kenyataannya berkata lain. Saat ia mulai mendekati pohon bercahaya di puncak bukit, tanah di sekitarnya terasa bergetar. Dari semak belukar di sisi bukit, muncul seekor ular raksasa dengan sisik hitam mengkilap dan mata kuning menyala. Panjang tubuhnya melingkar hingga menyerupai pohon besar, dan kepalanya menjulang tinggi seperti raja hutan. Radi terpaku di tempat. Tubuhnya yang sudah lemah bergetar hebat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia harus menghadapi makhluk sebesar itu. Ular raksasa itu mengeluarkan suara desis yang keras, cukup untuk membuat seluruh hutan seolah terdiam. Radi mencoba melangkah mundur, tetapi ular itu melesat ke arahnya, membuka mulut lebar, menampilkan taring-taring tajamnya. Dengan sisa tenaganya, Radi berlari menuruni bukit. Ia tidak tahu kemana harus pergi, yang ia tahu hanyalah bahwa ia harus menjauh dari ular itu. Ular itu mengejarnya dengan cepat, tubuhnya yang besar melibas pohon-pohon kecil di sepanjang jalan. Radi merasa napasnya semakin pendek. Tubuhnya yang tua tidak mampu berlari jauh. Ketika ia merasa sudah tidak ada harapan lagi, ia melihat sebuah celah di antara batu-batu besar, cukup sempit untuk dirinya masuk tetapi tidak mungkin dilalui oleh ular itu. Dengan sisa kekuatan terakhir, Radi melompat ke dalam celah itu. Tubuhnya terhimpit di antara dinding batu, tetapi ia berhasil masuk. Ular raksasa itu berhenti tepat di depan celah, mengeluarkan desisan panjang yang menggema di dalam gua. Kepala ular itu mencoba masuk, tetapi celah itu terlalu sempit untuk ukuran tubuhnya. Radi terengah-engah, mencoba menenangkan dirinya di dalam gua yang gelap. Ia mendengar suara ular itu melingkar-lingkar di luar, menunggu Radi keluar. Jantung Radi berdegup kencang, tetapi ia mencoba mengumpulkan pikirannya. Ya Tuhan, igumam Radi dengan suara gemetar. Jika memang Engkau masih memberikan kesempatan bagiku untuk hidup, tunjukkanlah jalan. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Radi memejamkan matanya, mencoba berdoa dengan sepenuh hati. Di tengah doanya, ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam gua. Udara di sekitarnya menjadi hangat, dan cahaya redup mulai menyelimuti dinding gua. Ketika ia membuka matanya, ia melihat ukiran-ukiran kuno di dinding batu. Ukiran itu menggambarkan ular raksasa yang sama dengan yang mengejarnya. Tetapi di atasnya terdapat gambar sebuah simbol bercahaya, seperti matahari yang bersinar. Radi teringat pohon bercahaya di puncak bukit. Apakah ukiran ini memberi petunjuk tentang cara melawan ular raksasa itu? Ia menatap cahaya di dinding gua dengan rasa kagum dan harapan. Seolah-olah, gua itu berbicara kepadanya. Radi tahu bahwa ia harus kembali ke pohon bercahaya itu, meski berarti menghadapi ular raksasa lagi. Setelah beberapa jam berlalu dan ular itu tampaknya mulai menjauh, Radi keluar perlahan dari celah batu. Kakinya gemetar, tetapi hatinya mulai dipenuhi dengan tekad baru. Aku tidak akan menyerah, katanya pada dirinya sendiri. Jika aku mati, biarlah aku mati mencoba. Dengan hati-hati, ia memulai perjalanan kembali ke puncak bukit, meski ia tahu bahaya masih mengintai. Radi tidak sadar, tetapi dalam langkahnya yang tertatih-tatih, keberanian kecil di dalam hatinya mulai tumbuh menjadi kekuatan besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Radi memandang langit yang gelap. Petir menyambar di kejauhan, menerangi pepohonan yang melambai-lambai diterpa angin kencang. Hujan deras membasahi tubuhnya, membuat pakaiannya yang sudah lusuh semakin berat. Tubuh tuanya menggigil hebat, sementara kakinya terus melangkah meski terseok-seok di tanah berlumpur. Perutnya keroncongan. Sudah hampir 2 hari ia tidak makan. Tubuhnya terasa lemas, dan kepalanya mulai pening. Sesekali ia berhenti, bersandar pada batang pohon untuk mengatur napas. Hutan di sekitarnya terasa mencekam. Suara derak pohon yang patah oleh angin dan gemuruh badai membuatnya merasa kecil dan tidak berdaya. Apakah ini akhirnya?
Radi bergumam lirih pada dirinya sendiri. Ia merasa seluruh tubuhnya menolak untuk melanjutkan perjalanan. Namun, ia menggigit bibirnya, menahan rasa putus asa yang terus menggerogoti hatinya. "Tuhan, aku memohon, beri aku kekuatan," bisiknya, suaranya tenggelam dalam derasnya hujan. Radi mencoba melanjutkan perjalanan, meski langkahnya semakin pelan. Ia menatap ke depan, berharap menemukan tempat berteduh. Akhirnya, di tengah kegelapan, ia melihat sebuah pohon besar dengan akar-akar yang menjulur ke tanah, membentuk celah yang cukup untuk ia berlindung. Dengan sisa tenaga, ia menyeret tubuhnya ke sana dan duduk di bawah akar pohon itu. Hujan terus mengguyur. Angin dingin menusuk hingga ke tulang. Radi memeluk lututnya sendiri, mencoba menahan dingin yang terasa semakin menusuk. Dalam hati, ia teringat wajah istrinya yang sudah lama meninggal dan anak-anaknya yang juga sudah pergi meninggalkan desa. Apa yang sebenarnya aku kejar? Pikir Radi. Mungkin warga desa benar. Hidupku memang tidak ada artinya. Air matanya bercampur dengan air hujan yang mengalir di wajahnya. Namun, di tengah rasa putus asa itu, sebuah suara kecil dalam hatinya berbisik, mengingatkannya akan alasan ia memulai perjalanan ini. "Tidak," ia berkata pelan namun tegas. "Aku tidak akan menyerah. Jika aku mati, biarlah aku mati dengan tujuan, bukan dalam keputusasaan." Radi mencoba mencari sesuatu di sekitar untuk mengganjal perutnya. Ia melihat beberapa daun di tanah yang tampak bersih dari lumpur. Meski tidak yakin, ia memakan daun itu dengan harapan dapat menambah sedikit tenaga. Rasa pahit memenuhi mulutnya, tetapi ia menelan semuanya tanpa ragu. Waktu berjalan lambat. Radi duduk di bawah pohon itu hingga hujan mulai mereda. Angin masih bertiup kencang, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal di sana terlalu lama. Ia harus melanjutkan perjalanan sebelum malam semakin larut dan hawa dingin membekukan tubuhnya. Dengan susah payah, Radi bangkit berdiri. Kakinya terasa berat, tetapi ia memaksa dirinya untuk melangkah. Hutan di depannya masih gelap dan penuh misteri, tetapi ia bertekad untuk terus maju. "Jika aku berhenti sekarang, semua perjuanganku akan sia-sia," gumamnya. Radi melangkah pelan namun pasti, menembus kegelapan hutan dengan harapan yang samar-samar. Dalam hatinya, ia berdoa agar perjalanan ini tidak berakhir sia-sia, agar pohon ajaib yang diceritakan Subroto benar-benar ada dan bisa mengubah nasibnya yang malang. Kegelapan hutan seolah menelan seluruh dunia di sekitar Radi. Hujan telah berhenti, tetapi udara malam tetap dingin, dan tubuhnya masih gemetar. Kakinya yang lemah sulit untuk menginjakan langkah dengan mantap. Setiap tarikan napasnya terasa semakin berat, seolah-olah udara di sekelilingnya semakin tipis. Namun, di tengah kegelapan itu, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang tak biasa. Seberkas cahaya keemasan menyelinap melalui celah-celah pepohonan besar, memberikan harapan yang tak terduga. Radi hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Cahaya itu bersinar lembut, namun begitu jelas di tengah hutan yang gelap gulita. "Apakah itu?" bisiknya, terkejut. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Radi mulai melangkah menuju cahaya itu. Langkahnya semakin mantap meskipun tubuhnya terasa sangat lelah. Ada sesuatu dalam cahaya itu yang memanggilnya, memberi semangat baru. Mungkin inilah tanda yang ia tunggu-tunggu, harapan yang ia cari sepanjang perjalanan. Setiap langkah terasa semakin berat, tetapi Radi tidak mau menyerah. Ia menatap cahaya itu, yang semakin mendekat seiring dengan perjalanannya. Semakin ia mendekat, semakin ia merasa ada sesuatu yang sangat kuat, tapi juga sangat damai, di dalam diri cahaya tersebut. Seolah cahaya itu bukan hanya cahaya fisik, tetapi juga cahaya jiwa yang menyentuh hatinya. Akhirnya, setelah perjuangan yang terasa tak terhingga, Radi tiba di sumber cahaya itu. Di hadapannya, berdiri sebuah pohon besar yang memancarkan cahaya keemasan yang indah. Daun-daun pohon itu berkilau, seakan terbuat dari emas, sementara batang pohon yang kokoh terlihat sangat tua dan penuh misteri. Di bawah pohon itu, ada sebuah kolam kecil yang airnya jernih seperti kaca, memantulkan cahaya pohon dengan sempurna. Radi berdiri terpaku. Ia menatap pohon itu dengan takjub,
merasakan adanya kekuatan luar biasa yang memancar dari sana. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di wajahnya. Tidak hanya karena kelelahan, tetapi juga karena rasa haru yang mendalam. Pohon ini, pohon ajaib, gumam Radi pelan. Ia ingat cerita yang pernah diceritakan oleh Juragan Subroto. Pohon ini diyakini bisa mengabulkan permintaan siapapun yang datang dengan hati tulus. Namun, hati Radi kini dipenuhi dengan pertanyaan, apakah ia benar-benar pantas untuk memohon sesuatu dari pohon ini? Ia bukan orang yang baik, bukan orang yang dihormati. Selama hidupnya, ia hanya dipandang sebagai beban oleh orang-orang di desanya. Tapi saat itu, dalam hening malam yang sepi, Radi merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa seperti sebuah kesempatan, sebuah jalan keluar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, telah terbuka di depannya. Ia menatap kolam kecil di bawah pohon dan melihat bayangannya sendiri. Seorang kakek tua yang lemah, penuh luka dan penderitaan. Namun, hati Radi mulai merasa tenang. Ia tahu ini bukan hanya tentang permintaan atau harapan. Ini adalah tentang pengampunan, tentang memaafkan dirinya sendiri atas semua rasa sakit yang ia alami. Dengan suara yang bergetar, ia berbicara pada pohon ajaib itu, "Ya, aku tidak tahu apakah aku pantas memohon sesuatu, tetapi aku hanya ingin hidup yang lebih baik. Aku ingin bisa berbuat baik, memberi kebaikan pada orang lain. Aku ingin tidak lagi dihina, tidak lagi merasa sendirian. Aku ingin berharap." Setelah mengucapkan itu, Radi menundukkan kepalanya, merasa cemas, tetapi juga penuh harapan. Tak ada suara, tak ada tanda-tanda pohon itu akan memberi jawabannya. Namun, dengan penuh keyakinan, ia tetap menunggu. Mungkin ini adalah ujian terakhir dalam perjalanannya. Mungkin, hanya mungkin, pohon itu akan mengabulkan permintaannya. Tiba-tiba, daun-daun pohon yang keemasan mulai bergerak meskipun tidak ada angin yang meniupnya. Cahaya keemasan semakin terang, menerangi seluruh hutan sekitarnya. Radi merasa hangat, seperti diterpa sinar matahari pagi yang lembut. Seiring cahaya itu menyelimuti dirinya, ia merasakan kelegaan yang luar biasa, seolah beban hidupnya yang berat selama ini mulai terangkat sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, suara lembut namun kuat terdengar di telinganya. "Permintaanmu telah diterima," suara itu bergema, seakan berasal dari dalam pohon itu sendiri. Tapi ingatlah, kebaikan yang sesungguhnya datang dari hati yang tulus, dan hanya melalui perjalanan yang penuh perjuangan. Teruslah berbuat baik, dan dunia akan melihat perubahan yang kau bawa. Radi merasakan sebuah kekuatan baru mengalir ke dalam dirinya. Tubuhnya yang lelah seakan mendapatkan energi baru. Ia merasa jauh lebih kuat, jauh lebih hidup. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Radi menatap pohon ajaib itu sekali lagi, merasa terima kasih yang tak terhingga. Ia tahu, meskipun perjalanan ini sangat sulit, itu semua tidak sia-sia. Kini, ia bisa kembali pulang ke desa dengan penuh harapan, dengan tekad baru untuk mengubah takdirnya. Radi tertegun, hampir tidak percaya dengan apa yang ada di hadapannya. Di tengah hutan yang begitu liar dan gelap, sebuah pohon besar berdiri kokoh, memancarkan cahaya keemasan yang mempesona. Daun-daunnya yang berkilauan seperti emas, berpendar dalam cahaya rembulan yang merembes di balik celah-celah pepohonan. Setiap helai daun bergerak pelan, meskipun tak ada angin yang meniupnya, seolah pohon ini hidup, memiliki kekuatan dan jiwa sendiri. Ini benar-benar pohon yang sama. Gumam Radi, terengah-engah. Suaranya hampir tak terdengar di antara desiran udara malam yang sepi. Tubuhnya yang lelah merasa seperti terhenti sejenak, seakan waktu sendiri berhenti hanya untuk memberi kesempatan bagi Radi menikmati momen ajaib ini. Pandangannya tertuju pada pohon itu dengan penuh kekaguman, seakan pohon itu adalah jawaban atas segala penderitaan yang ia alami selama bertahun-tahun. Tidak ada keraguan lagi di dalam dirinya. Pohon ini, seperti yang dikatakan Subroto, adalah pohon yang memiliki kekuatan luar biasa, pohon yang bisa mengabulkan permintaan siapapun yang tulus datang kepadanya. Dengan hati yang berdebar, Radi berjalan perlahan mendekati pohon. Setiap langkahnya terasa semakin mantap, seolah-olah pohon itu sendiri menariknya lebih dekat. Ketika ia sampai di bawah pohon, ia memandang ke atas,
menatap daun-daunnya yang berkilauan di bawah cahaya rembulan yang lembut. Tanpa banyak berpikir, Radi mengulurkan tangannya dan memetik beberapa helai daun yang paling gemerlap. Daun-daun itu terasa hangat di tangannya, seperti menyimpan energi yang luar biasa. Ia menatap daun itu dengan penuh rasa syukur, perasaan yang sulit ia gambarkan dengan kata-kata. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Selama ini, ia merasa dunia begitu kejam padanya. Namun malam ini, di tempat yang paling tak terduga, ia merasa seolah ada cahaya yang muncul untuk menerangi kegelapannya. Terima kasih, Tuhan, Giradi berbisik dengan suara serak, mengucapkan doa syukur dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ini adalah mukjizat. Terima kasih karena kau masih memberiku kesempatan untuk berharap. Dengan hati yang lebih ringan, Radi memegang daun-daun emas itu erat, seolah-olah daun itu adalah harapan dan kekuatan yang selama ini ia cari. Ia tahu bahwa pohon ini memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar daun yang bisa ia bawa pulang. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Dan, saat itu, Radi tahu bahwa tak ada jalan untuk mundur. Ia harus kembali ke desanya dan menghadapi masa depan dengan penuh keberanian, dengan semangat baru yang didapat dari pohon ajaib ini. Namun, sebelum ia berbalik untuk melangkah pulang, sebuah suara yang lembut namun kuat terdengar dari dalam pohon, seolah-olah berasal dari kedalaman tanah, namun sangat jelas di telinganya. Radi, suara itu berkata, kau telah datang dengan hati yang tulus. Keinginanmu yang paling dalam akan terkabul, tetapi ingatlah, perubahan sejati datang dari dalam dirimu. Tidak ada kekuatan luar yang bisa mengubah hidupmu kecuali kesungguhan hati dan tindakanmu. Radi terperangah, matanya membelalak. Ia tidak tahu apakah suara itu benar-benar datang dari pohon atau hanya bisikan angin, tetapi yang pasti, kata-kata itu sangat dalam dan penuh makna. Ia merasa seolah-olah pohon itu mengerti dirinya, mengerti setiap rasa sakit dan penderitaan yang telah ia jalani sepanjang hidupnya. Dengan hati yang lebih yakin, Radi berlutut di bawah pohon, memegang daun-daun itu dengan erat, dan berdoa. Aku tidak meminta banyak, Tuhan. Aku hanya ingin hidup dengan lebih baik. Aku ingin bisa membantu orang lain, tidak menjadi beban mereka. Aku ingin bisa berbuat baik meskipun hidupku tidak sempurna. Tolong beri aku kekuatan untuk mengubah takdirku. Sebelum ia selesai berdoa, daun-daun yang ada di tangannya mulai bersinar lebih terang. Cahaya yang datang dari daun-daun emas itu semakin kuat, membuat Radi merasa hangat, seakan seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi yang luar biasa. Perlahan, sinar itu meresap ke dalam tubuhnya, dan ia merasakan kekuatan yang baru mengalir dalam dirinya. Rasanya seperti sesuatu yang sangat kuat dan positif, yang dapat mengubah seluruh hidupnya. Namun, ia tahu bahwa kekuatan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya, untuk orang-orang yang selama ini menghinanya, untuk orang-orang yang menilai dirinya rendah. Setelah beberapa saat, cahaya itu meredup, dan daun-daun di tangannya kembali normal. Tetapi energi yang ia rasakan masih ada, lebih kuat, lebih hidup. Radi berdiri, mengucap syukur sekali lagi, dan menatap pohon ajaib yang memberinya lebih dari sekadar harapan. Aku akan kembali, kata Radi dengan penuh keyakinan, seakan pohon itu mendengarnya. Aku akan membuat perubahan. Dengan langkah yang lebih mantap dari sebelumnya, Radi mulai meninggalkan pohon itu. Namun, ia tahu bahwa perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Radi kembali ke desa dengan hati yang penuh syukur dan semangat yang baru. Di tangannya, ia memegang daun emas yang ia petik dari pohon ajaib, simbol dari perjalanan panjangnya yang penuh cobaan. Meskipun kakinya masih terasa lemah, tetapi hatinya kini dipenuhi kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasa lebih hidup dari sebelumnya, seolah-olah hidupnya yang dulu penuh penderitaan telah digantikan dengan sesuatu yang lebih berharga. Sesampainya di desa, wajah-wajah yang dulu memandangnya dengan hinaan kini tampak berbeda. Mereka melihat Radi bukan lagi sebagai kakek tua miskin yang tak berguna, melainkan seorang pria yang tiba-tiba saja menjadi kaya raya. Rumah reyotnya yang dulu kini tergantikan oleh rumah besar yang megah, dan di pasar, Radi membeli barang dengan uang yang berlimpah. Warga desa yang dulu mencemooh kini mendekatinya dengan sikap lembut, mencoba mencari cara untuk meraih hati Radi.
Mereka yang dulu mengolok-oloknya dengan kata-kata pedas kini berbicara dengan lembut, menawarkan bantuan atau sekedar menyapa dengan senyum manis. "Radi, kami mendengar kamu telah berubah menjadi orang kaya," kata salah satu warga dengan mata berbinar. "Bagaimana caranya, kakek? Apakah itu karena bisnis yang berhasil? Atau mungkin ada rahasia besar yang bisa kau bagikan?" Radi tersenyum tipis, namun senyum itu mengandung sejuta makna. Ia menatap mereka, tahu persis apa yang mereka inginkan. Mereka ingin tahu bagaimana ia bisa mendapatkan semua itu. Mereka ingin tahu rahasia yang tersembunyi di balik kekayaannya yang mendadak, dan berharap bisa mendapat bagian darinya. Namun, Radi hanya tertawa ringan. "Hutan itu tidak sembarang menerima tamu," katanya dengan tenang, mata tuanya memancarkan kebijaksanaan yang dalam. Warga desa yang mendengar perkataan itu terdiam sejenak, mencerna maknanya. Namun, beberapa dari mereka yang tak sabar dan terhimpit oleh keinginan serakah, memutuskan untuk mencari pohon ajaib itu sendiri. Mereka mulai berdatangan dengan berbagai persiapan, berharap bisa menemukan pohon yang mengubah hidup mereka seperti yang terjadi pada Radi. Namun, perjalanan mereka tidak seberuntung Radi. Setiap orang yang berangkat ke hutan untuk mencari pohon emas itu tidak pernah kembali. Warga desa yang pernah mengejek dan meremehkan Radi satu persatu menghilang, dan desa itu semakin sepi. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan, namun mereka semua merasa takut dan menyesal karena pernah mengabaikan kebaikan hati Radi. Sementara itu, Radi hidup dengan tenang dan bahagia. Kekayaannya tidak membuatnya sombong atau berubah menjadi orang yang angkuh. Sebaliknya, ia menggunakan semua yang ia miliki untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Radi yang dulu sering ditipu, kini menjadi orang yang dengan tulus membantu sesama, memberikan dukungan kepada mereka yang jatuh miskin dan terlupakan. Ia membangun panti asuhan untuk anak-anak yatim, memberi makan para janda yang terlantar, dan membuka tempat bagi mereka yang ingin belajar berdagang dengan cara yang jujur. Bagi Radi, kekayaan itu bukanlah tujuan, tetapi sarana untuk memberikan manfaat kepada orang-orang yang kurang beruntung. Ia mengajarkan kepada desa tentang nilai-nilai ketulusan, kebaikan hati, dan kejujuran. Ia membuktikan bahwa hidup yang sederhana, penuh dengan kebaikan, pada akhirnya akan mendapat balasan yang jauh lebih berharga dari segala hal duniawi. Radi menjalani sisa hidupnya dengan damai. Ia tidak lagi memikirkan hinaan atau cacian yang pernah ia terima. Semua itu sudah jauh di belakangnya, dan kini, ia tahu bahwa hidupnya memiliki makna yang lebih dalam. Ia juga sadar bahwa keberhasilan yang ia raih bukan semata-mata karena daun emas yang ia temukan di hutan, melainkan karena keberanian dan ketulusan hati yang ia miliki sepanjang hidupnya. Pada akhirnya, Radi tidak hanya menjadi kaya secara materi, tetapi juga kaya dalam jiwa. Kekayaan sejati, ia sadar, bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Kekayaan sejati adalah kemampuan untuk memberi tanpa pamrih, untuk mengampuni, dan untuk hidup dengan hati yang penuh cinta. Dan demikianlah, kisah Radi berakhir dengan kebahagiaan yang layak ia terima. Ia tidak hanya menjadi simbol dari perubahan, tetapi juga bukti bahwa kebaikan, meskipun terkadang terlupakan, selalu memiliki tempat di dunia ini.